Selamat pagi saudara-saudara semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Di sini sudah hadir mahasiswa bernama Faris Ardiansyah ya. Selamat bergabung dalam Vicon yang ke-7 ini ya. Saudara-saudara, kemarin saya jelaskan tentang itu AI yang sudah mulai menantang ya dunia bisnis untuk diterapkan. Nah, kemudian itu dari bahasan diskusi kita kemarin ya kan bahwasanya AI ini harus kita siapkan sebagai framework ya, sebagai framework dalam rangka itu transformation to intelligence ya. Nah, salah satu contoh daripada contoh penerapan AI yang paling mudah di dalam dunia bisnis ini adalah sekarang adalah ada satu platform AI yang bernama Product Description Generator. Jadi zaman sekarang atau zaman AI ini gitu kan, orang itu mencari informasi suatu produk itu pasti menggunakan AI ya. Jadi orang zaman beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu orang mencari informasi suatu produk ya, penjualnya siapa, penjualnya di mana, bagaimana apa itu bentuk produknya, bagaimana karakteristik dari produknya atau spesifikasinya, bagaimana jaminannya tentang apa itu tentang garansinya dan macam-macam ya. Karena orang mau membeli suatu produk itu pasti harus mendapatkan informasi yang lengkap. Nah, zaman sekarang orang pasti akan bertanya kepada AI generator ya. Nah, ini adalah sangat penting ya kan. Suatu perusahaan yang memproduksi barang atau jasa, dia dibantu oleh AI di dalam memasarkan atau di dalam mengenalkan produknya ya. Karena konsumen zaman sekarang itu pasti akan tanya kepada generatif AI. Ya, misalkan ada produk A. Produk A kan, hai AI, ya, prompt yang diberikan misalkan ya. Jadi dikenalkan ya kan, itu dia akan tanya, kamu kenal nggak produk ini? Pasti AI ya kan akan mencari informasi itu butuh waktu lama. Butuh waktu lama apa untuk mengenal produknya tadi itu. Dia mencari sumber dari web tentang nama produk yang dipromkan oleh usernya. Dan itu butuh waktu. Karena seperti kita ketahui, AI ini harus di-training, diberikan suatu pelatihan, diberikan suatu supervisi, agar informasi yang disajikan itu sesuai dengan apa yang kita rancang. Nah, zaman sekarang saudara-saudara, orang pasti akan menuju kepada AI untuk menanyakan suatu produk. Nah, jika produk kita ini ya tidak dikenal oleh AI, ini jadi masalah. Sehingga apa? Sehingga perusahaan zaman sekarang harus punya platform AI sendiri ya atau berlangganan pada satu platform AI ya kan yang AI-nya adalah generatif AI ini digunakan khusus untuk mengenalkan produknya. Jadi 1001 pertanyaan tentang produk itu bisa dijawab oleh AI generator. Nah, ini adalah satu contoh platform AI yang bernama Copy AI ya. Itu adalah Product Description Generator. Nah, ini yang menciptakan Copy AI ini sangat jeli sekali dalam memandang kebutuhan suatu lembaga bisnis ya atau perusahaan atau company, bahwasanya perusahaan di era sekarang ini membutuhkan yang namanya platform ini. Ya, platform yang bisa khusus untuk menjelaskan suatu produk dari suatu company atau industri. Sehingga apa? Sehingga AI dalam platform ini dilatih, dilatih untuk bisa menjelaskan produk secara detail. Misalkan saat ini lagi rame ya mobil listrik ya, maka mobil listrik itu di-feeding informasi tentang mobil listrik ini di-feeding kepada copy AI ini. Jadi informasinya sangat lengkap sekali. Bukunya, manual booknya diberikan gitu ya. Kemudian SOP perawatannya diberikan ya, kemudian spesifikasi mesinnya diberikan ya. Karena satu produk di era sekarang ini gitu kan, pasti informasinya adalah sangat detail sekali. Tidak ada produk dari suatu perusahaan atau company gitu kan, yang informasinya satu lembar dua lembar. Nah, informasi satu lembar dua lembar itu adalah marketing ya. Itu adalah metode marketing untuk mensimplifikasi suatu produk ya. Informasinya yang penting-penting aja yang disampaikan. Tapi pengguna ya atau konsumen ya itu pasti akan tanya detail ya mobil listrik. Misalkan mobil listrik ya ada konsumen, Pak saya melihat produk ini di iklan. Saya harus mencari tahu. Nah, kalau untuk mencari tahu kan dia harus menghubungi marketingnya. Nah, marketingnya belum tentu juga menguasai knowledge product knowledge ya.
belum tentu menguasai yang namanya product knowledge, ya, pengetahuan tentang satu produk. Nah, ini jadi masalah kalau misalkan timbul keraguan-raguan dari konsumen, calon konsumen. Sehingga apa? Orang yang jadinya mau beli akhirnya nggak beli. Karena apa? Bisa jadi adalah penjelasannya kurang lengkap, penjelasannya meragukan, penjelasannya tidak logis, yang semua itu diakibatkan mostly karena proses komunikasi. Padahal perusahaan itu memiliki suatu dokumentasi produk itu sangat lengkap sekali. Bahkan kalau kita beli suatu produk ya, beli nggak usah jauh lah, beli smartphone ya, buku manualnya ada, cara penggunaannya lengkap ya, secara online ya di web ya. Kemudian cara update-nya, komponennya, semuanya detail lengkap ya, detail lengkap. Sampai sampai juga copyright-nya katakanlah. Nah, untuk bisa mendesain generatif AI yang bisa menjelaskan produk secara lengkap, maka perusahaan itu butuh yang namanya betul AI seperti ini. Ya, ini contoh aja ya. Contoh aja nanti Anda bisa juga mencari contoh yang lain ya. Sehingga apa? Sehingga AI ini bisa menjawab tuntas 1001 pertanyaan dari calon konsumen. Sehingga apa? Sehingga AI ini ya kan malah bisa menjadi penguat bagi konsumen untuk di dalam memilih produk-produknya. Nah, belum lagi kalau misalkan produknya perusahaan itu ada varian ya. Kalau Anda itu pernah melihat ya promosi suatu produk pasti kan ada varian ya, varian A, B dan C. Ya, dia pasti akan bisa memandu ya. Jadi fungsi daripada generative AI dalam konteks katakanlah platform ini gitu ya contohnya ya. Itu sampai bisa digunakan untuk memandu konsumennya untuk memilih produk yang variasinya sesuai dengan kebutuhan konsumen atau user. Nah, dengan cara seperti itu saudara, maka ini adalah salah satu contoh AI gitu kan digunakan untuk membantu gitu kan itu membantu dalam uh, berkomunikasi dengan calon konsumen atau user. Jadi Anda bisa bayangkan ya kan itu dengan cara seperti ini gitu kan tugas daripada marketing itu jadi ringan. Jadi marketing tugasnya adalah mentraining AI, mentraining AI dengan rujukan-rujukan standar-standar yang diterapkan oleh perusahaan. Ya, misalkan satu produk itu pasti ada manual booknya, cara penggunaan produk, ya, cara katakanlah perawatan produk, gitu kan. Kemudian cara katakanlah servis produk, ya, kemudian komponen-komponen produk utama, gitu kan, cara kerjanya, gitu kan. Jadi 1001 informasi dari suatu produk itu sudah dikuasai oleh AI. Sehingga kalau ada konsumen tanya gitu kan, AI gitu kan, jelaskan saya tentang produk ini. Nah, dia langsung menjawab cara kerjanya, spesifikasinya, komponennya, ya, kemudian cara penggunaannya, ya, cara maintenance-nya, perawatan lengkap, Anda ya. Jadi dengan cara seperti itu, saudara-saudara, marketing dari suatu perusahaan jadi lebih mudah, ya. Jadi ini adalah cara baru, ya. Makanya kemarin itu kita bahas bahwasanya AI, ya, AI itu digunakan oleh kita semuanya harus dengan yang namanya spirit ya semangat transformation to intelligence ya jadi 10 tahun terakhir ini ramai katakanlah transformasi digital sekarang udah mulai meningkat lagi tidak hanya transformasi digital karena output atau outcome daripada transformasi digital kita mendapatkan data jadi semua sistem dia di running dengan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi aplikasinya juga sangat banyak sekali jenis-jenisnya kemudian terangkai menjadi satu konsep ya kan digital digital transformation. Nah, kita sudah matang punya yang namanya sistem berbasis digital untuk merunning suatu unit bisnis. Nah, outputnya apa? Data. Data semua. Nah, data-data semua ini sudah salah satu contoh daripada data ini adalah data mengenai spesifikasi atau penjelasan tentang suatu produk. Nah, udah. Berarti AI bisa kita terapkan di sini yang bisa diterapkan ya kan untuk menjadi ya kan komunikator bagi konsumen ya atau juga calon user seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan saudara Faris silakan halo 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 Belum, Bapak, izin. ya oke ya gitu ya. Jadi di era sekarang saudara-saudara ya perusahaan ya kan kalau dia tidak menggunakan AI itu sangat berbahaya ya sangat berbahaya. Kenapa gitu kan? Nah, ya berarti dia
Itu ya zaman sekarang kan orang mau membeli suatu produk ya, mau katakanlah menghubungi suatu itu perusahaan marketing ya, dia pasti akan mencari informasi dulu di mana, di internet, mencari informasi di internet gitu kan, dia langsung membuka generatif AI. Nah, dia zaman dulu kalau orang 5 tahun yang lalu kita pasti menggunakan mesin pencarian Google. Nah, Google sekarang dilengkapi dengan AI. Google nggak mau kalah. Ada alternatif informasi gitu kan, informasi analitik sih kan, yang itu dari AI. Nah, itu kan. Nah, itu salah satu contoh gitu kan bahwa AI itu tidak bisa dihindari. Nah, jadi perusahaan-perusahaan di manapun Anda bekerja ini sudah harus memikirkan penerapan AI ini. Ya, tentu penerapan AI ini tidak selalu Anda develop sendiri ya. Kita bisa berlanggan ya, berlanggan pada suatu penyedia platform AI generator gitu ya. Kemudian kita juga bisa develop sendiri gitu ya. Atau juga kita bisa mengkonfigurasi sendiri ya. Jadi ini salah satu contoh nyata penerapan AI gitu kan untuk itu product description ya, sehingga perusahaan gitu kan dibantu oleh AI di dalam menjelaskan produk kepada calon konsumennya. Ya, tapi tugasnya perusahaan apa? Tugasnya perusahaan adalah menyediakan data dan informasi selengkap-lengkapnya ya. Karena AI itu akan di ujung terdepan gitu kan untuk menjawab kebutuhan konsumen. Sehingga apa? Sehingga produk Anda mendunia. Ya kan? Jadi misalkan Anda menjual kopi gitu kan, orang menjual kopi, ya kopi luwak Indonesia. Indonesia ini sangat terkenal dengan kopi, ya sebagai negara terbesar kedua penghasil kopi. Nah, kalau misalkan ada orang dari Amerika mau mencari kopi luwak, dia mencari informasi di web, ya orang bisa langsung aja. Tapi kalau misalkan itu adalah kita training, ya penjelasan dari AI itu analitik, ya analitik sampai misalkan dengan pertanyaan orang Barat itu, apakah ini tidak menjijikkan? Nah, itu bagaimana AI bisa menjawabnya? Ya, tentu adalah harus kita training AI ini bahwa produk ini tidak menjijikkan, walaupun ini adalah produksi daripada fesesnya squirrel, tupai ya, seperti itu. Dijelaskan bahwa ini tidak produk yang menjijikkan karena apa? Karena ada proses, ya kan? Prosesnya juga itu memenuhi standar baku mutu kesehatan, ya, kemudian juga memenuhi proses quality control, ya, kemudian dirancang agar ini ada juga uji testing bakteri dan macam-macam. Sehingga apa? Sehingga kalau kita berikan informasi selengkap-lengkapnya pada AI, ya orang itu berarti kopi luwak itu tidak berbahaya. Nah, gitu kan. Nah, kalau hanya Anda informasi dalam bentuk web, orang udah males, ya. Orang udah males baca gitu. Kenapa? Karena terlalu panjang. Tapi kalau itu dibantu oleh AI, itu saudara-saudara, maka jawaban-jawaban dari AI itu analitis, ya, analitis dan cenderung logis, ya, karena AI ini tentu adalah bekerja dengan itu prinsip-prinsip logika, ya. Jadi penjelasannya juga sangat logis. Oh iya, ya kan? Misalkan ada calon pembeli dari negara Amerika. Saya mau beli kopi luwak. Kopi luwak itu sehat nggak? Nah, dijawab oleh AI. Kopi luwak dari Indonesia akan diproduksi dengan teknologi ini, ya, memenuhi standar baku mutu perusahaan, ada uji bakteri, ada uji lab, ya, kemudian kemasannya juga sangat bagus. Akhirnya orang jadi yakin, ya. Coba kalau misalkan calon pembelinya adalah itu seluruh dunia, Pak, Anda bisa bayangkan keraguan-keraguan orang bisa pecah menjadi yakin, oh kalau gitu bagus ini, ya bagus kopi luwak ini walaupun mahal gitu kan dicari orang kan gitu ya. Nah, jadi itu salah satu contoh gitu kan, perlunya AI itu kita manfaatkan untuk memasarkan suatu produk. Nah, gitu ya. Dengan cara seperti itu, saudara-saudara, maka produk kita itu sangat itu analitik, ya, sangat memberikan keyakinan. Jadi produk itu kan dibeli karena satu kebutuhan, ya. Dan ingat, produk kita itu juga kompetitornya juga banyak sekali kompetitornya. Jadi kita harus bisa membuat AI ini gitu kan, itu adalah pro dengan produk yang kita buat. Nah, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga konsumen akan banyak sekali, ya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau Anda memiliki satu konsep gitu kan, AI sebagai pemandu konsumen untuk membeli satu produk, maka yang untung siapa ya? Pasti perusahaan, ya. Pasti perusahaan, dan AI ini bisa menjadi katakanlah apa itu marketing 24 jam. Nah, jadi kalau Anda punya ini gitu kan, betul produk Anda global gitu kan, perusahaan Anda ya, itu maka Anda
tidak perlu capek-capek lagi memasarkan produk ini 24 jam. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan, saudara? Silakan, Faris. Halo. Oke. Ini Eh, tadi. Ya, gimana? Silakan. izin Bapak, berarti AI itu menghimpun data dari, misalkan kita mengirimkan pertanyaan atau misal file untuk dijadikan, kita bertanya ke AI. Berarti itu AI menghimpun data-data tersebut ya Pak ya? Iya, betul. AI learning. AI itu beda dengan searching engine, searching engine ya. Beda dengan mesin pencarian ya. Kalau mesin pencarian itu adalah teknologinya adalah indeksasi ya, indeksasi dan itu priority dan rankingan itu penggolongan ya, indeksasi penggolongan suatu informasi. Kemudian dengan algoritma yang didesain sama Lawrence Page dan Sergey Brin ya, penemu Google ya, itu menghasilkan informasi yang sangat cepat ya, informasinya dan relatif akurat. Tapi kalau AI, saudara, analytics, ya, analitik. Artinya apa? AI itu berpikir secara rasional seperti manusia. Nah, karena AI itu berpikir secara rasional seperti manusia, maka AI itu butuh information. Nah, siapa yang mau feeding information ini? Ya kita. Kita yang mentraining AI. Jadi AI itu nggak cerdas sebenarnya. Yang cerdas itu manusianya. Nah, kita training, ya. AI, pelajari, saya punya data tentang produk A, pelajari produk ini, nama produknya, gitu kan, pembuatnya siapa, gitu kan, apa deskripsi produknya, gitu kan, AI langsung merekam, mempelajari, gitu kan, kemudian AI tambahkan lagi, jadi kita training terus, sehingga waktu ada pengguna ini ya, pengguna itu copy AI, tanya tentang satu produk, jelaskan produk A, itu langsung muncul, ya, gitu kan enak, ya kan? Nah, itu waktu Anda tes, Anda cek penjelasannya betul nggak sesuai dengan yang Anda maksud. Nah, Anda memperbaiki, mengkoreksi. AI, penjelasanmu kurang lengkap. Nah, gitu kan. Penjelasannya cara seperti ini. Nah, akhirnya dia belajar. Oh, berarti saya salah ya. Nah, itu berulang-ulang terus ya sampai AI itu menjawab ya sesuai dengan yang Anda rancang di perusahaan. Nah, gitu ya, Haris. Halo. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Ya, gitu. Jadi AI itu harus kita training. Tidak bisa AI itu langsung bekerja berbeda. Ya, orang memang perlu ini ya penjelasan bagaimana cara kerja AI. AI ini yang menggunakan algoritma menggunakan algoritma neural networks, jaringan saraf tiruan. Ya, bahkan menjadi konsep deep learning, ya JST, ya atau neural networks. Kemudian dikembangkan lagi menjadi LLM, large language model, ya. Sehingga apa? Sehingga AI itu mengenali teks-teks itu adalah sebagai bahasa manusia. Itu adalah konsep daripada LLM, double LM ya, gitu. Jadi ini sangat penting. AI ini harus dimanfaatkan oleh perusahaan atau juga oleh government, ya karena orang pasti akan tanya, ya. Kemarin saya mendapatkan tawaran ya untuk mengajukan satu proyek gitu kan untuk AI diterapkan pada museum ya. Jadi orang masuk museum kan melihat benda-benda ya, benda-benda bersejarah. Tapi kalau itu dilengkapi dengan AI yang bisa menjadi pemandu pengunjung museum kan keren itu ya. Jadi waktu dia melihat patung Borobudur gitu ya, AI langsung bekerja. Oh, ini adalah patung ya, patung siapa, dibuat oleh siapa gitu ya. Kemudian bagaimana artisnya. Dia didampingi oleh AI. Nah, gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan, AI itu mulai era sekarang sudah menjadi assistant ya, menjadi kebutuhan untuk menyediakan informasi yang analytics. Nah, itu ya. Jadi dia tidak hanya menyediakan informasi, tapi informasinya analitik, mengundang orang untuk semakin bertanya. Kalau sudah puas, berarti nggak butuh lagi. Berbeda dengan searching engine. Kalau searching engine itu dia mengutamakan daripada informasi portal. Ya, jadi ada orang mencari informasi apa itu, misalkan produk A, dia menampilkan portal-portalnya. Silakan dipilih. Nah, gitu kan. Itu search engine itu tugasnya seperti itu. Tapi dia tidak sampai ke level analitik. Jadi akurasi daripada itu AI itu lebih akurat jawabannya asalkan AI itu diterin dulu ya, diterin supaya dia bisa betul menjalankan proses logikanya dengan sesuai yang kita harapkan, gitu ya.
Oke, sejarah. Halo, Faris. Baik, Pak. Oke ya. Terima kasih penjelasannya, Bapak. Ya, ini nanti itu contoh daripada UASnya seperti ini, ya. Jadi saya berikan soal inovasi penerapan AI dalam dunia bisnis, ya. Ini suatu contoh bagaimana AI itu digunakan sebagai description generator, ya, product description generator. Nah, itu banyak sekali AI untuk katakanlah help desk 24 jam, ya, untuk layanan konsumen 24 jam. Kan AI semua itu untuk kerja nanti, ya kan? Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi Anda itu UASnya adalah modelnya adalah inovasi with AI, ya, untuk business intelligence. Nah, oke ya. Oke, nanti soalnya ditunggu ya. Eh, Baik, Bapak. Senin sudah saya posting insya Allah ya. Iya, Terima Bapak. kasih Faris ya. Ini saya Ya. rekam. Kemudian nanti saya unggah di LMS ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.